Jadi sebetulnya politik kita itu masih dangkal. Kalau betul-betul kapasitas seseorang itu mumpuni, dia mendeklarasikan dirinya, bukan tim suksesnya yang sebetulnya hanya ingin memantau elektabilitas lewat survei. Jadi sekali lagi, terang-terangan aja, saya Erick Thohir ingin jadi presiden. Saya ingin minta diuji di wilayah hukum. Maka silahkan berdebat dengan Refli Harun. Kan itu intinya kan. Saya ingin diuji di wilayah pengetahuan tentang pendidikan dan peradaban. Silakan datang ke Gita Wirjawan Endgame. Saya ingin diuji tentang environmental ethics, datang ke Harris Point. Jadi sebetulnya seluruh masyarakat sipil melalui podcast pertama-tama menyediakan forum untuk menguji kemampuan, kapasitas seorang potential leaders. Itu yang mesti mereka lakukan sebetulnya. Bukan dengan masang baliho dan kita nggak ngerti balihonya besar, otaknya kecil kan. Kita hidupkan kembali ide bahwa siapa yang ingin jadi presiden, silahkan datang ke Refli Harun Channel untuk berdebat. Kan itu lebih gentle dan lebih gentlewoman sebetulnya. Kalau kita manfaatkan fasilitas untuk berdebat. Bukan dengan diam-diam sponsori buzzer ini, buzzer itu, diam-diam membentuk fasilitas tim sukses. Padahal sebetulnya idenya kita belum tangkap. Apa sih ide Erick Thohir tentang Indonesia 2024? Apa ide Erick Thohir dengan lingkungan hidup? Kan itu yang mesti kita lihat sebetulnya. Jadi sayang nih brother Erick yang kalau dia sekedar jualan dirinya, dia mesti jualan idenya. Dia itu apa itu? Yang sebetulnya tidak punya lagi kepentingan dengan apa yang disebut sebagai profesionalisme. Karena semua anggota kabinet berupaya untuk menabung konstituen melalui fasilitas negara, yaitu kunjungan ke daerah, kalau liburan dia pasti jadi politisi dan tidak lagi mikirin bahwa fungsi dia adalah public servant. Jadi itu yang terjadi. Nah, soal semacam ini yang dibaca oleh rakyat bahwa memang pada akhirnya demokrasi kita akan dihitung berdasarkan tradisi yang biasa kita sebut sebagai elektabilitas. Nah, kita ingin agar supaya ke depan berdasarkan pengalaman masa lalu, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Jadi itu yang menyebabkan kocar-kacir komposisi di kabinet. Jadi ide 0% itu membuat kocar-kacir kabinet karena menganggap bahwa kalau rakyat pada akhirnya menyetujui 0%, itu seluruh fasilitas yang dipersiapkan sekarang itu berantakan. Jadi Erick Thohir percuma bikin tim sukses dengan dana yang besar-besar kalau pada akhirnya 0%. Demikian juga Pak Prabowo. Buat apa Pak Prabowo nggak mendukung 0%? Kalau dia mendukung 20%, artinya dia akan didikte dan disandra oleh PDIP. Jadi akal sehat mulai pulih karena gerakan Harunisme. Semua menteri mau melakukan hal yang sama. Cuman Erick Thohir kelebihan window dressingnya kelebihan. Jadi orang menganggap pasti ada problem Erick Thohir. Ada yang mau dia sembunyikan. Kan orang yang window dressingnya berlebihan, showcase, itu artinya ada hal yang sebetulnya dia tahu dia menyimpan sesuatu yang suatu saat bisa meledak sebagai kasus. Kira-kira itu kan. Secara psikologis kita tahu orang yang menggede-gedekan dirinya dan tiba-tiba berupaya untuk menghipnotis publik, itu artinya dia cemas dengan dirinya sendiri. Nah, saya lihat itu pada Erick Thohir. Itu saya nggak lihat pada Ganjar, walaupun Ganjar ada sinyal IKTP kemarin, tapi Ganjar percaya diri aja. Erick Thohir agak aneh sebetulnya. Dia berupaya terus untuk memfasilitasi semua kegiatan, mulai dari banser segala macam, tapi terlihat bahwa ada hal yang tidak otentik. Nah, saya ingin agar supaya Erick Thohir bercakap-cakap dengan Refli Harun, supaya kalau dia mau jadi presiden, dia mesti promosikan dulu ide 0% itu. Baru kita lihat bahwa dia otentik. Jadi, kalau dia nggak ikut gerakan Harunisme, dia pasti akan dianggap sebagai sedang beroportunis dengan kedudukan dia sebagai Menteri BUMN.
Jadi artinya ada kesalahan yang ingin dia lindungi itu, dan tim suksesnya sebetulnya ya kita tahulah siapa tim sukses Erick Thohir yang hanya jadi loyalis karena urusan pragmatis, bukan karena urusan ideologis. Nah, bahaya Erick Thohir adalah dia tidak diikat secara ideologis untuk mengucapkan dengan kepercayaan diri bahwa dia ingin jadi presiden. Dia masih ngitung-ngitung, dan hitungan dia itu makin lama makin konyol. Jadi kita hidupkan kembali ide bahwa siapa yang ingin jadi presiden, silahkan datang ke Refli Harun Channel untuk berdebat. Kan itu lebih gentle dan lebih gentlewoman sebetulnya. Kalau kita manfaatkan fasilitas untuk berdebat, bukan dengan diam-diam sponsori buzzer ini buzzer itu, diam-diam membentuk fasilitas tim sukses. Padahal sebetulnya idenya kita belum tangkap. Apa sih ide Erick Thohir tentang Indonesia 2024? Apa ide Erick Thohir dengan lingkungan hidup? Kan itu yang mesti kita lihat sebetulnya. Jadi sayang nih brother Erick yang kalau dia sekedar jualan dirinya, dia mesti jualan idenya. Dia itu apa itu? Itu intinya. Bung Rocky ya, kalau kita mau adil ya, ini kan semua calon-calon yang disebut ini tiba-tiba muncul deklarasi di mana-mana. Deklarasi, saya pakai abjad lah ya, biar dianggap netral ya kan. Deklarasi Anies ya kan, deklarasi Erick, deklarasi Ganjar, deklarasi Puan ya, Prabowo, Puan, bahkan deklarasi Luhut Binsar Panjaitan ya kan. Itu gejala apa? Mereka menikmati deklarasi yang seolah-olah tidak connected sama mereka, tapi sesungguhnya mereka nikmati sebagai sebuah kalkulasi politik mereka ke depan. Bagaimana Bung Rocky melihat ini? Ini sebetulnya deklarasi itu semacam bab 1 dari buku politik mereka itu, yaitu menghitung potensi dilirik oleh lembaga survei. Kan sebetulnya deklarasi artinya upaya untuk meminta disurvei. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya politik kita itu masih dangkal. Kalau betul-betul kapasitas seseorang itu mumpuni, dia mendeklarasikan dirinya, bukan tim suksesnya yang sebetulnya hanya ingin memantau elektabilitas lewat survei. Jadi sekali lagi, terang-terangan aja, saya Erick Thohir ingin jadi presiden. Saya ingin minta diuji di wilayah hukum. Maka silahkan berdebat dengan Refli Harun. Kan itu intinya kan. Saya ingin diuji di wilayah pengetahuan tentang pendidikan dan peradaban. Silahkan datang ke Gita Wirjawan Endgame. Saya ingin diuji tentang environmental ethics, datang ke Harsono Point. Jadi sebetulnya seluruh masyarakat sipil melalui podcast pertama-tama menyediakan forum untuk menguji kemampuan kapasitas seorang potential leaders. Itu yang mesti mereka lakukan sebetulnya. Bukan dengan masang baliho, dan kita nggak ngerti balihonya besar, otaknya kecil kan. Jadi kira-kira begitu masalahnya. Orang nggak ngerti ini baliho demi apa gitu. Idenya apa di belakang baliho itu. Jadi apa yang dilakukan Rizal Ramli dengan mendeklarasikan diri itu adalah tindakan yang benar dan etis sebenarnya. Ya, Rizal Ramli dengan segala macam pertimbangan merasa dia bisa jadi presiden. Karena itu dia ucapkan sekaligus bahwa dia mampu jadi presiden. Dan itu fair aja kan. Jadi biasakan aja bahwa saya mampu jadi presiden. Oke, deklarasikan dirimu dan minta diuji itu. Nah, Rizal Ramli nggak ada ketakutan untuk minta diuji dimanapun karena dia mampu untuk ditantang dan dievaluasi. Yang takut adalah orang yang dipertemukan dengan Rizal Ramli. Ya, itu intinya tuh. Nah, hal yang sama kita ingin, kan kita nggak lihat baliho Rizal Ramli, karena Rizal Ramli punya kepercayaan diri untuk diuji di dalam debat publik. Demikian juga mestinya Erlangga, Puan, Erick Thohir, kan itu intinya kan. Kan kita nggak mungkin beli kucing dalam karung, kita ingin beli kucing dalam karung bolong supaya kita langsung bisa lihat kucingnya gitu. Atau kita beli kucing tanpa karung ya kan? Nah, itu lebih bagus lagi tuh. Jadi kita langsung kelihatan nih warnanya.